Kalian sudah dengar gak, akhir-akhir ini Gen Z selalu disalahkan karena generasi beban lah, generasi malas kerja lah, generasi beban ke negara lah. Tapi kalian jangan salah dulu nih, meski dianggap malas kerja gitu, atau kurang disiplin dalam dunia kerja, ada alasan lebih dalam dibalik perilaku ini. So, saya Robi Firmansyah, hari ini kita akan membahas kenapa Gen Z malas kerja. Generasi Z atau disingkatnya Gen Z adalah generasi pertama yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang masif dan globalisasi yang pesat. Kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka hidup dalam dunia yang sangat terkoneksi, di mana informasi di seluruh dunia dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Lingkungan ini memengaruhi cara mereka memandang kehidupan, pekerjaan, dan nilai-nilai yang mereka anut. Oke, penyebab pertamanya, Gen Z memiliki pandangan yang lebih kuat terhadap keseimbangan hidup dan kerja. Mereka tidak ingin hidup hanya berputar di sekitar pekerjaan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang sering mengutamakan jam kerja panjang dan loyalitas perusahaan. Gen Z cenderung lebih menghargai waktu pribadi, kesehatan mental, dan kebahagiaan di luar pekerjaan. Akibatnya mereka lebih efektif dalam memilih pekerjaan dan tidak ragu untuk berhenti jika pekerjaan tersebut tidak memberikan kepuasan pribadi. Generasi ini mempertanyakan norma kerja konvensional yang dianggap kaku dan kurang fleksibel. Sistem kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, otoritas yang berlebihan, dan kebijakan kantor yang ketat seringkali dipandang tidak relevan bagi mereka. Mereka lebih menghargai fleksibilitas, otonomi, dan kesempatan untuk berkembang daripada mengikuti aturan tanpa penjelasan. Hal ini membuat mereka tampak malas atau kurang menghormati sistem kerja tradisional, padahal mereka sebenarnya hanya mencari lingkungan kerja yang lebih adaptif. Anak-anak Gen Z lebih terbuka dalam membicarakan kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak segan-segan mengambil jeda untuk mengatasi stres atau mencari pekerjaan dengan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan mental. Ya, karena bagi mereka kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Hal ini seringkali menyebabkan mereka menolak pekerjaan yang terlalu menuntut atau memiliki lingkungan yang dianggap beracun. Zaman canggih sekarang ini, dengan adanya internet dan media sosial, Gen Z lebih memiliki banyak pilihan karir alternatif di luar pekerjaan formal seperti content creator, freelancer, atau memulai bisnis sendiri. Dunia kerja konvensional yang kaku mungkin kurang menarik dibandingkan pilihan-pilihan fleksibel yang dapat memberi mereka kontrol lebih besar atas hidup dan karir. Fleksibilitas ini memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa terikat pada rutinitas kantor yang kaku. Persepsi bahwa Gen Z disebutnya malas bekerja perlu diubah dengan memahami bahwa mereka memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pekerjaan. Ya, bukan berarti mereka tidak memiliki ambisi atau tidak mau bekerja keras. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi persepsi negatif ini. 1. Menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan adaptif. Perusahaan yang dapat menyesuaikan jam kerja, memberi opsi remote, dan menyediakan lingkungan kerja yang inklusif cenderung lebih berhasil menarik dan mempertahankan karyawan Gen Z. Yang kedua, menyediakan ruang untuk pengembangan diri.
Gen Z cenderung menghargai kesempatan untuk belajar dan berkembang dengan menawarkan pelatihan, mentoring, atau kesempatan proyek yang menantang. Perusahaan dapat memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih maksimal. Yang ketiga, mengakui dan menghargai kontribusi. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mengakui pencapaian sekecil apapun bisa meningkatkan kepuasan kerja dan memotivasi Gen Z. Mereka cenderung lebih puas di lingkungan di mana mereka merasa dihargai. Fenomena Gen Z yang malas bekerja sebenarnya bukanlah tentang kemalasan. Ini lebih pada bagaimana mereka mendefinisikan ulang konsep kerja dan kebahagiaan. Mereka tidak ingin bekerja hanya demi bertahan hidup atau memenuhi harapan sosial. Mereka ingin pekerjaan yang bermakna yang memungkinkan mereka untuk bertumbuh dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Pandangan baru ini menginspirasi bahwa perubahan dalam budaya kerja yang kini mulai lebih fleksibel, inklusif, dan suportif terhadap kesehatan mental. Gen Z telah membuktikan kemampuan luar biasa mereka dalam mengintegrasikan teknologi dan menerapkan disiplin untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja yang kompetitif. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat untuk inovasi dan efisiensi, tetapi juga sebagai pendorong semangat wirausaha yang menginspirasi perubahan positif di sekitar mereka. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membawa manfaat besar bagi perusahaan. Ingat kawan-kawanku gini semua, perjuangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal adalah dari kesuksesan. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.